Tuhan Yesus merestui Ansi Lema kembali ke NTT untuk bekerja bagi rakyat. Rekan-rekan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada senior saya Pak Gufeni, Bung Gusti Trewol dan juga Bung Anton Lani. Terima kasih selalu setia bersama saya dalam perjalanan politik kita beberapa waktu. Yang saya hormati Pak Setus, orang tua kita di sini, Pak Pati, salam kenal, salam hormat. Mantap. Kita berikan aplaus buat Deman, ACKI Geong semua yang saya kasihi, yang saya banggakan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau ada bersama saya malam hari ini. Saya terharu ketika masuk Manggarai tadi karena diterima secara adat kira-kira mungkin 10-15 km dari sini, sekitar anak Ganjar, dan penerimaan secara adat itu adalah sesuatu yang sungguh menguatkan bagi saya. Tentu kita semua bersyukur kita sehat, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita yakini, kita percaya perjumpaan kita malam hari ini semata karena campur tangan Tuhan, karena kemurahan dan penyelenggaraan ilahi. Malam hari ini saya ada di sini dalam rangkaian perjalanan ataupun safari politik saya sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur yang diajukan atau diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3-4 hari kemarin saya berada di Manggarai Barat, bertemu dengan banyak entitas dan komunitas, melihat langsung, mendengar langsung untuk mengetahui persis apa sesungguhnya persoalan, kebutuhan, aspirasi dan juga potensi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan malam hari ini saya menginjakan kaki di Kota Ruteng ini, dan pertama di rumah Juang ini, karena inilah rumah saya juga, di rumah Bapak Ibu hadirin saudara-saudari sekalian, sebelum saya bicara lebih panjang, izinkan saya memperkenalkan ini apa ya? Istri saya. Saya datang tidak sendiri, penuh. Saya panggil penuh karena ini Molas Manggarai, Molas Mukun persisnya. Nama lengkap istri saya adalah Maria Immaculata Inge Nyongki, biasa disapa Inge. Papanya asli orang Mukun, orang Manggarai Timur, dan kami sudah menikah cukup lama, 17-18 tahun. Kami menetap di Jakarta, sampai hari ini pun masih menetap di Jakarta. Tadi waktu sampai masuk ke Manggarai, istri saya sempat meneteskan air mata karena ingat papanya. Katanya, gimana Mas? Rasanya gimana? Ya kira-kira seperti itu. Katanya ada semacam ada tanah ataupun juga leluhur dan segala macam yang memanggil. Terima kasih. Duduk kembali. Baik, saya juga perlu perkenalkan diri. Saya juga akan cerita di belakang mengenai beberapa tahun aktivitas kegiatan saya, sekaligus mungkin hal-hal terkini yang mungkin perlu kita ketahui bersama.
Nama lengkap saya Yohanes Fransiskus Lema. Nah, ini penting diingat karena di kertas suara tidak ada Hansi Lema. Ingat saja Paus Yohanes Paulus II. Dan ingat saja Paus Fransiskus. Ini dua paus besar, legendaris, dan saya sebagai pengikut keduanya merasa bebannya berat sekali karena harus menyandang nama dua tokoh besar. Tetapi mudah-mudahan inspirasi hidup dari keduanya ini juga bisa menjadi nilai-nilai yang hidup, mekar dalam spirit perjuangan serta pelayanan politik saya. Saya disapa Ansi Lema. Saya lahir di Kota Kupang, kemudian sekolah di Manggarai, di Kupang, di ND, dan kalau bicara Manggarai Raya, Manggarai Tengah, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat, saya punya kedekatan dengan Manggarai bukan baru setelah menikah dengan istri saya, tidak. Saya alumni SMP Seminari Pius 12 Kisol. Setelah lulus dari Kisol, dari SMP saya sempat sekolah di SMA Katolik, SMA Seminari Pius 12 Kisol, tetapi kemudian rasanya udah capek dan sadar diri kayaknya tidak cocok jadi pastor. Jadi tahun kelima di Kisol saya menulis surat pengunduran diri dan kemudian saya keluar melanjutkan pendidikan di SMA Katolik Suradikara di ND. Jadi Hansi Lema ini adalah produk Seminari Pius 12. Dengan demikian punya banyak teman dan sahabat di 3 Manggarai Raya ini. Bahkan di Jakarta kerap kali orang itu selalu menyapa saya dengan Kraeng Hansi, dengan Nana Hansi. Dan banyak sekali yang tahu saya ini orang Manggarai. Saya malam hari ini itu hadir karena istri saya orang Manggarai, berarti ini anak Wina ya, benar ya? Dan ini berarti Koa ya, Koa Momang gitu. Kalau begitu, ini saya ngomong aja, saya ini mau menang di 3 Manggarai. Saya harus menang di 3 Manggarai. Jadi Neka Hemo tanggal 27 November 2024 nanti, dan menuju ke 27 November nanti jangan biarkan saya berjalan sendiri. Masa Koa Momang dilepas berjalan sendiri? Koa Momang datang Manggarai, bener ya? Iya. Saya tidak bisa menapaki seluruh Manggarai Raya yang besar ini dan luas ini, tapi saya yakin Pendekma ACKS semua bisa menjadi perpanjangan lidah saya untuk membantu memperkenalkan saya kepada berbagai warga Manggarai Raya ini yang belum kenal saya. Tolong saya mohon bantuan agar saya juga diperkenalkan. Saya sejak tahun 1994 meninggalkan NTT, kuliah, kerja di Jakarta. Pendidikan terakhir saya adalah S2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya pernah bekerja sebagai dosen di 3 kampus besar di Jakarta, pernah menjadi presenter televisi, dan pernah menjadi juru bicara di belakang beberapa politisi hebat. Salah satunya itu adalah Basuki Cahayapurnama. Ahok. Saya sengaja menyebutkan ini, saya ingin kasih tahu bahwa saya sudah belajar cukup panjang. Dari Kisol saya sudah belajar. S1, S2 di Jakarta saya sudah belajar. Dan menyerap langsung pengetahuan dan inspirasi dan mendapatkan motivasi dari tokoh-tokoh hebat di bangsa ini. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, Ahok, Basuki Cahayapurnama. Yang hari ini kalau saya sebut namanya, banyak orang menyebutnya beliau adalah
satu dari sedikit politisi dengan kaliber menurut saya politisi kelas 24 karat. Betul atau tidak? Betul. Baik. Sejak 94 saya ada di Jakarta, saya terus terang pernah berpikir untuk tidak lagi pulang ke NTT. Kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta, ber-KTP Jakarta. Tiba-tiba tahun 2019 saya ditawarkan masuk PDI Perjuangan. Waktu itu saya sedang membantu seorang gubernur. Singkat kata, PDI Perjuangan mencalonkan saya menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2, Timor, Sumba, Rote, dan Sabu. Ketika pertama kali saya maju, banyak suara-suara yang mencibir Ansi Lema. Siapa Ansi Lema? Orang tidak kenal. Sudah terlalu lama meninggalkan NTT. Tapi rencana dan kehendak Tuhan berkata lain. Ansi Lema sekali maju langsung jadi, dan bahkan menjadi peraih suara terbesar di ibu kota provinsi, di Kota Kupang. Dan sejak itu orang menyebut Kota Kupang adalah milik Ansi Lema. Saya lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Flores, tepatnya ND, Rio, dan juga nenek saya ini berdarah Belu Atambua. Jadi dalam diri Ansi ini ada darah Flores, ada darah Timor, tetapi bergaul cukup luas, melintas pulau dan melintas batas. Pernah sekolah di Manggarai cukup lama, dan kemudian juga bersekolah di ND dan kemudian di Jakarta. 2024 kemarin saya maju lagi untuk periode kedua, dan syukur puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati banyak orang. Saya kembali lagi terpilih menjadi anggota DPR. Tentu saya sudah berpikir 1 Oktober saya akan dilantik jadi anggota DPR RI di periode kedua. Pikiran saya kalau di periode kedua saya bekerja baik, tidak bermaksud tak kabur, tapi mungkin 2029, 2034 Ansi Lema akan menjadi DPR RI lagi di periode ketiga. Tetapi ternyata Tuhan memutar arah perjalanan hidup, arah karir politik saya. Ibu Megawati Soekarno Putri dan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memutuskan dan menugaskan Ansi Lema maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur 2024. Tentu ketika ditugaskan atau diberikan sinyal untuk saya maju, keputusan untuk menerima ini bukan keputusan yang mudah. Mengingat saya harus meletakkan jabatan yang sudah saya dapatkan, ibarat burung sudah di galam genggaman, saya harus lepas dan kemudian mengejar burung di udara yang menurut banyak orang belum tentu bisa didapatkan. Tetapi catat, keyakinan iman seorang Ansi Lema bahwa Ansi Lema pasti akan menjadi gubernur provinsi. Keyakinan iman, dan ini adalah kuasa perkataan sebagai seorang politisi yang meyakini bahwa perjalanan politik saya sepenuhnya berada dalam penyelenggaraan ilahi. Bapak, mama, kakak, adik semua, sebelum saya putuskan untuk menerima ini, saya dan istri berdoa, bahkan bersiaran ke Roma, ke Vatikan, bahkan ke Lourdes, persis di bulan Mei, bulan Maria. Untuk apa? Ingin tanya Tuhan, benar atau tidak?
Saya tidak mau salah melangkah. Saya tidak mau ini karena semata-mata ambisi dan nafsu politik seorang Ansi. Karena saya harus meninggalkan sebuah zona nyaman dan kemudian pulang ke NTT, tinggal di Kota Kupang berkeliling NTT. Padahal saya hari ini sudah dikenal sebagai anak kota Jakarta, bos. Politisi di sekitar Senayan. Jadi pilihan untuk kembali di NTT ini bagi kami berdua bukan pilihan yang mudah. Karena kami harus meninggalkan kenyamanan, harus meninggalkan zona nyaman. Kami pergi ke Lourdes, kami pergi ke Roma, bertanya kepada Tuhan. Setidaknya ada beberapa tanda yang kami dapat. Saya perlu beri kesaksian soal ini. Pada saat kami ada di Lourdes, kami berdoa bertiga, kami berjalan, saya dan istri saya didampingi seorang pastor SPD Romo Markus Situmorang, pernah tugas di Ruteng, orang Batak. Bertiga jalan. Setelah 3 hari kami siaran di sana, kebetulan istri saya lahirnya 26 Mei, jadi ulang tahunnya di Lourdes. Nama istri saya tuh Maria Immaculata. Pada saat 26 Mei istri saya, kami misa, dia merayakan ulang tahunnya di gereja dengan nama Maria Immaculata. Maria tanpa, yang dikandung tanpa noda dan dosa. Mohon maaf ya, saya seorang Katolik, saya ingin sharing sedikit soal hal ini. Setelah kami akan kembali ke Roma, sedang menunggu makan siang bertiga. Sebelumnya 10 hari yang lalu saya menulis surat ke otoritas Vatikan untuk memohon beraudiensi dengan Paus Fransiskus. Tetapi orang di Vatikan geleng kepala. Orang tuh kalau mau ketemu Paus tuh 1-2 tahun kasih surat. 6 bulan lah paling lama. Cuma 10 hari. Saya bilang ya tidak apa. Istri saya dari Indonesia sudah menyiapkan busana berupa 2 baju tenunan asal NTT yang dibilang oleh istri saya, Nana Ansi, papi, kita harus pakai ini waktu ketemu Paus. Kami jalan berangkat. Sebelum berangkat, PDI Perjuangan sedang rakernas. Dan kalau namanya rakernas atau kongres, tidak ada satupun kader PDI Perjuangan yang bisa diizinkan untuk pergi kecuali kalau keluarga kandungnya meninggal. Tapi Ansilema bisa pergi ke Vatikan, pergi ke Lourdes, diizin oleh Ibu Mega dan Pak Hasto Kristianto. Saya berangkat ke sana, saya yakin aja Pak Hasto bilang, kamu mau ngapain? Saya mau ketemu Paus. Sudah ada jawab? Sudah, padahal belum. Dalam perjalanan ya bingung-bingung juga. Pada saat kami akan kembali dari Lourdes ke Roma, WA masuk ke handphone saya. Intinya, Pak Ansi, Yohanes Fransiskus Lema, dan Maria Immaculata Ingenioti diterima sebagai tamu VVIP Paus Fransiskus dan bisa beraudiensi langsung, bersalaman dan mendapat berkat langsung dari Paus Fransiskus. Kami terbang dengan suasana yang haru, sukacita, bangga. Tapi kemudian kami berpikir, kok bisa kami yang penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan bisa mendapatkan kesempatan ini. Saya lalu berpikir, ini pasti karena loginya Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintah Paus terima Ansi dan Ingrid. Kan ada yang orang bilang Per Mariam et Yesus, kira-kira seperti itu. Singkat kata begitu kami sampai di Roma. Saya di Roma tinggal di biara. Jarang ada politisi tinggalnya di biara. Biasanya di hotel mewah, betul ya, apalagi di Eropa. Saya dan istri 6 hari tinggal di biara. Di biara di General itu adalah rumah pusat SPD dunia
Dan Presiden SPD dunia pada saat itu namanya Pater Dr. Paulus Budi Kleden SPD. Saya tinggal bersama beliau 6 hari di situ. Sekitar hari keempat tiba-tiba beliau diumumkan sebagai Uskup Agung ND, dan satu rumah biara itu kaget, termasuk saya dan istri. Tadi malam kan kita baru habis ngobrol sama Pater Budi. Lah hari pagi ini beliau diumumkan. Lalu apa yang kami maknai dari perjalanan singkat ini? Tuhan izinkan Ansi dan Inge bertemu dengan Paus Fransiskus, seorang paus yang sangat bersahaja dan sederhana, yang memilih nama santo pelindungnya itu adalah Fransiskus. Fransiskus kita kenal sebagai seorang santo yang punya kepedulian dan perhatian kepada kaum miskin. Saya bertemu dengan Pater Paul Budi Kleden, dan saya menjadi orang Indonesia pertama, orang ND pertama yang beraudiensi